Halo, saya Iqmal. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang. Uang adalah suatu aset yang memiliki nilai dan dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dia sering digunakan pada transaksi jual beli. Bisa digunakan juga sebagai penyimpanan nilai. Dan jenis uang ada dua, yaitu ada fiat money sama commodity money. Untuk fiat money umumnya berbahan kertas dan tidak memiliki nilai intrinsik. Commodity money berbahan komoditi, biasanya emas, dan dia memiliki nilai intrinsik. Selanjutnya jumlah uang yang beredar itu menunjukkan jumlah uang yang tersedia. Dalam perekonomian dewasa ini yang menerapkan fiat money, jumlah uang yang beredar dikendalikan melalui monopoli percetakan uang oleh negara, pajak dan belanja pemerintah, serta operasi pasar terbuka dan tingkat bunga bank. Kebijakan moneter itu adalah suatu kontrol atas jumlah uang yang beredar. Selanjutnya ada seigniorage. Seigniorage itu berasal dari bahasa Prancis seigneur, sebutan untuk tuan tanah. Di abad pertengahan, tuan tanah memiliki hak untuk mencetak uang, dan sekarang hak tersebut dimiliki oleh pemerintah suatu negara. Pencetakan uang fiat money sebagai sumber penerimaan negara berdampak pada kuantitas uang dan inflasi. Seigniorage hanya menguntungkan para pemilik uang yang menyimpannya di bank dalam jumlah besar. Selanjutnya ada tingkat bunga real dan nominal. Tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang dibayar bank. Sedangkan untuk tingkat bunga real adalah tingkat bunga nominal dikurangi inflasi. Dan selanjutnya ada inflasi. Inflasi ini suatu perubahan tingkat harga yang bisa naik, dan inflasi ini membuat orang menjadi semakin miskin, seperti kenaikan gaji yang terus tergerus nilainya oleh inflasi. Selanjutnya ada hyperinflasi. Ini inflasi lebih dari 50% per bulan atau lebih dari 1% per hari, dan menunjukkan kenaikan harga-harga lebih dari 100 kali lipat dalam setahun. Contoh hyperinflasi ini ada pada Brazil dan Indonesia. Negara yang pernah mengalami hyperinflasi yaitu Indonesia pada tahun 1906 berapa ini? Dia inflasinya sampai 1136,25%. Itu udah sangat tinggi sekali. Tapi dia menurun dalam waktu sekitar setahun 2 tahun, turun lagi sampai ke beberapa persen lah. Alhamdulillah itu. Dan sebab-sebab hyperinflasi ini terkait dengan pertambahan jumlah uang yang beredar terlalu berlebihan, yaitu ketika bank sentral mencetak uang dalam jumlah cukup besar, diawali suatu kondisi penerimaan pajak tidak dapat menutupi pengeluaran APBN. Defisit tidak dapat ditutup dengan jalan berutang. Terus pemerintah mencetak uang lebih banyak untuk menutup defisit APBN tersebut, sehingga terjadi hyperinflasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Dadah.